Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan li Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin wal hafadhah wal qarubin wa ila hadratin Nabiyullah Khidir alaihi salam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya'id al-sati wa li sama ajma'in. Khususan ila sultan awliya syihadul qadir al-jilani radhiyallahu an. Khususan ila ruhi musannif kitab wasiyatul mustafa al-imam al-muhaqqiqin wa zubdatul arifin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hajatina wa hajatikum bi barakati majelis zikir, majelis ilmu. Mugi-mugi kita lan keluarga sedaya jenengan diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
علما نافعا ووافقني عملا صالحا ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa ojo ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah al-fatihah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin halaman 17 Bismillahirrahmanirrahim monggo yang belum niyati oleh ilmu lillahi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim tadi bawah baris ketiga faslun utawi kila fasal fi alamatil khairi ing dalam nerangaken tanda-tandane kebagusan qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam alamatus sabri beberapa tanda sabar iku husnus syarirati memperbaiki rahasia hati indallah di hadapan Allah wa husnul khidmata lan memperbaiki khidmah atau pengabdian atau ibadah atau ketaatan ya Ali wahai Ali lil mu'mini kadui wong mukmin iku salasu alamatin ada 3 tanda-tanda orang mukmin apa yang pertama bughdul mali benci kepada harta nomor 2 wa bughdun nisailan benci kepada perempuan wa bughdul kalamilan benci kepada pergunjingan atau perkataan fi i'radin nasi yang terkait di dalam kemartabatan manusia ya Ali wahai Ali lil akili kedue wong akal sing sehat akale salasu alamatin ada 3 tanda-tanda al isti'anatu fid dunya al akhirah menggunakan kepentingan dunianya untuk akhirat nomor 2 wahtimalul jafa dan menanggung kesengsaraan orang lain wasabri ala syada'id dan nomor 3 adalah sabar terhadap perkara yang melelahkan. Para hadirin rahimakumullah ya. Ini tentang alamatul khair tanda-tanda kebaikan. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang sabar ya. Orang-orang yang sabar itu ada 2 tanda menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang sing ngomong iki ya gak sabar, cuma insyaallah muga-muga manfaat ana sing sok nglakoni sabar. Wonten sabar jaya dan sabar lestari.
Yang pertama nopo sabar niku husnus sarirati indallahi, berusaha untuk memperbagus hatinya di hadapan Allah, memperbagus rahasia hati. Jadi hatinya itu tidak diketahui oleh orang lain, itu terus menerus itu dibaguskan di hadapan Allah. Nah, salah satu tanda orang yang membaguskan sarirah, ya, sarirah rahasia-rahasia di hati itu apa? Tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya orang tawadhu cuma tunggal, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pasti tawadhu nang menungso, pasti itu. Nanti titik sawang Gusti Allah, cilik-cilik titik sawang Gusti Allah, beda lek sawang Mas Fahmi ini. Lek tanggal nom di sawang sowan ngejak ngopi. Jadi kunci tawadhu sederhana tapi wangel, yaitu tawadhu kepada Allah. Wis punjere niku. Lah wis tawadhu kepada Allah pasti tawadhu nang manungsa. Tapi orang tawadhu ke manusia belum tentu tawadhu nang Gusti Allah. Ini ya merasa diawasi dimanapun tawadhu, oh diawasi Gusti Allah. Wah, mumpung diawasi Gusti Allah tak ngejak Mas Kucing ngopi ya nih. Ngejak Arif ya. Nah, kemudian sarirah ini harus ya. Hati tiap hari itu harus diasah hati ini, gak mungkin tidak, karena hati bolak-balik ya. Hati bolak-balik, kadang kenduk, kadang kenceng, kadang kenduk, kadang kenceng. Lek kenduk kenceng wis biasa itu menungso. Sing bahaya kenduk terus, gak kenceng. Nah ini iki bahaya. Atik kenduk gak kelebon nasihat, gak kelebon apa tausiah, gak kelebon ngaji, wah tambah kenduk. Ya, ambiar nih kan. Iki jadi sarirah itu terkait dengan zikir, ati gawe zikiran. Ya, ati digawe untuk prasangka kepada Allah. Ya. Kemudian husnudzon nang Gusti Allah, husnudzon. Angel cuma gini misalnya ya. Sederhana tapi angel contoh. Aku ini janjian ambek Mas Yuli. Nah ketemu Cak Arif piye ini? Ya kan? Karepe ati janjian ambek Mas Yuli. Nah nang dalan ketemu Cak Arif. Nanti Mas Yuli kan. Husnudzon barangkali Allah apa mengulur waktu dan sebagainya. Semua ada hikmahnya misalnya gitu kan. Itu angel gak dicoba itu. Karena masalah hati gak diasah dicoba gak bisa. Ya, harus dicoba. Harus belajar. Kemudian apa? Ibadah untuk menyinarkan hati sarirah kita di hadapan Allah itu adalah kita isi dengan banyak zikir kepada Allah. Sama dengan zikir biar mantap itu ndak usah cepat dalam hati. Ada kunci begini. Jadi contoh coba sampean diam ya. Diam renungkan, kemudian bacalah sholawat misalnya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wis. Coba ucapkan syirik dalam hati. Tapi ucapan itu harus cetha. Harus jelas. Ya. Dalam hati mengucapkan sholawat zikir harus jelas, harus pelan. Pertama pelatihan pelan, gak buanter. Coba sampai terbiasa berzikir dalam hati dengan jelas, ya maka itu kan terbiasa. Allahumma, gak usah ke susu, itu belajar begitu. Ya zikir la haula wala quwata illa billahil alil azim di hati. Itu yang jelas bacaannya. Pelan-pelan belajar. Karena hati ini kalau tidak diajari pelan-pelan melayu, Pak. Pelan Allahumma sholli. Sampai kalau zikir lisan jelas biasa ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin biasa. Kadang kefasihan, Allahumma sholli wa sallim kefasihan lesan hati. Ya inilah dikatakan ada lisan di dalam hati, membaca di dalam hati itu bisa fasih kalau kita belajar pelan-pelan membaca dengan jelas di dalam hati. Coba belajar menang ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang jelas nang hati ya, nang hati. Coba terus.
Itu salah satu belajar bagaimana hati biasa berzikir kepada Allah. Sekaligus juga ngecas, ya ngecas biar sambung na Gusti Allah. Kabelnya sambung na Gusti Allah. Kemudian apa? Ya, kemudian selalu dimanapun itu kita merendah. Jadi untuk membuka syarirah, ya, ketika rahasia hati kita kepada Allah itu tidak hanya berzikir, tidak hanya tawadhu, tapi kita harus tiap hari itu merendahkan diri di hadapan manusia, ya. Jadi meninggikan Allah. Kalau kita meninggikan Allah, maka kita harus direndahkan. Kalau ingin meninggikan Allah, kita rendah. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin tinggi, Allah direndahkan, kecuali kayak misalnya wong takbir Allahu Akbar, salah kamu, wah gitu takbir. Ya, karena orang takbir Allahu Akbar sudah meninggikan, membesarkan Allah. Kalau sudah orang bertakbir Allahu Akbar, maka dirinya, hatinya, syarirahnya itu rendah di hadapan Allah. Lek rendah di hadapan Allah, tidak boleh merendahkan orang lain, karena ciptaannya Gusti Allah. Itu hakikat takbir. Ono wong takbir Allahu Akbar serang misalnya, ya iki piye iki? Jare membesarkan Allah tapi kok nyerang orang lain. Nah, ini para hadirin, ya, jadi merendahkan diri, ya, di hadapan Allah, juga belajar merendahkan diri di hadapan manusia. Tidak usah sampai mau jabatan apa, gak usah, rendah diri, kumpul dengan siapa saja, ya. Kemudian apa? Selalu ketika, ya, malah ada ungkapan dari orang tasawuf, dimanapun kamu berada sebelum meninggalkan tempat itu, maka kamu buatlah kesan dan bekas yang bagus. Angel ya. Jadi mbok sampean ngopi, mbok sampean nraktir wong, mbok kerja, mbok apa, dimanapun berada, selalu sebelum meninggalkan tempat itu sampeyan membuat prasasti di situ. Tahu prasasti? Kesan dan pesan yang baik. Saksi di yaumil kiamah. Loh, jadi kira ngopi ki entek letek saksi besok ini. Oh, tahu nyangkruk no warung kafe bahas masalah Kanjeng Nabi, bahas masalah ilmu, masalah ini, masalah ini, saksi nih kopi letak ini mau ya, jangan diremehkan. Itu bagian dari meninggalkan bekas prasasti dimanapun kita berada, ya itu. Kemudian ketika hati kita menghidupkan syarirah kita, maka upayakan kita belajar khusyuk. Nah, khusyuk angel itu Pak. Selama sampeyan sholat atau ibadah apapun tidak faham tentang makna yang dibaca, maka sulit untuk khusyuk. Coba sampai masuk menang durungkaran khusyuk. Allahu Akbar. Durungkaran khusyuk. Sebab khusyuk gak ketok Pak. Bae ngelamun. Golek kuncine dek endi. Nah, wae sembayang ngiling, sering gak sampean? Ayo. Sering gak? Ya itu padahal itu dialihkan oleh godaan sing ngono mau. Berarti sampai punya kesimpulan, lek duwe ilang, lek barang ilang, salat iso eling. Lali Gusti Allah. Itu. Jadi khusyuk ini dilatih, Pak. Tidak ada yang spontanitas. Sekelas Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Hasan Al-Basri, Yazid Bustami, Ma'ruf Al-Karakhi, sama lagi dan lain-lain, itu menata syairahnya terus menerus. Nggak kamu ujuk-ujuk bim selebim, wah enggak, pasti berproses, nggak mungkin tidak, ya. Kemudian kenapa kita khusyuk, ya? Karena orang yang khusyuk itu dalam sholatnya itu pasti akan khusyuk di luar sholatnya. Nah, khusyuk di luar sholat apa tandanya? Dia menerima nasihat, ya. Tandanya itu dia menerima nasihat orang lain, siapapun bernasihat didengarkan. Walaupun dia sudah tahu ilmunya, tapi ada orang memberi nasihat, terima saja. Itu ibadah, itu ibadah.
Contoh ngene Cak Gus. Cak Haji, rukun Islam nok 5 Cak Haji. Lah kan tahu kan? Sama jawab, tahu. Janganlah. Oh ya bener. Nah gitu kan. Bener. Gak takon, wis ero umum. Liyane ae rukun nikah. ini tetap didengarkan ya. Tetap oke, sip gitu ya. Nah itu pasti menghargai pendapat atau menghormati pendapat orang lain, itu orang-orang khusyuk. Percuma ketika ibadah itu dipandang orang biar khusyuk atau biar orang lain memalingkan wajah makhluk kepada dirinya, ya biar dikatakan orang khusyuk, atau identitas simbolitas digede-gede serbane wajah di padang-padang misalnya kan, dengan cara-cara nggak wedak dan ketok wadang cemban dan sebagainya, biar orang mandang dia sebagai orang alim. Jangan itu ya, karena semakin kita membuat keadaan seperti itu, maka kita termasuk golongan orang-orang gagal khusyuk. Ya, biasa saja lah, karena khusyuk itu bukan manusia. Khusyuk itu adalah indallah syarirah tadi. Tidak bisa kemudian manusia mengatakan itu orang khusyuk. Tapi orang khusyuk ada tanda-tandanya. Menerima nasihat, ya, mudah menerima nasihat, bisa kumpul dengan siapa saja, tidak pandang bulu, berbulu kucing, berbulu dan sebagainya, pandang bulu, ya. Berbulu macan dan sebagainya. Dan juga apa ya tanda yang lain ya, maka selalu dia memberikan penerangan kepada orang lain ya. Dan juga tandanya juga ada yang lain. Kalau nggak ketemu orang itu kangennya luar biasa. Ketika kangen itu ingat, diingatkan kepada Allah. Itu kan orang-orang khusus seperti itu ciri-cirinya. Banyak tanda-tandanya, cuma wallahu alam. Karena para ulama sufi juga banyak yang menerangkan berbeda, tapi ujungnya sama. Nah, kalau sudah syarirahnya itu berkualitas, khusyuknya, tawadhu'nya, zikirnya dalam hati, menjaga kerendahan diri di hadapan Allah, jangan khawatir. Ini kalau sudah mancep dalam hati, maka pancaran energi khusyuknya, pancaran energi syarirahnya itu akan terpancar dalam perbuatannya, otomatis tidak dibuat-buat ya. Kalau digawe Pak, saya kakek Pak, wong gawe khusus digawe, alime digawe, urusan dunia ambiara susah nih. Ini ya, hati-hati. Nah, kemudian kalau sudah mancep dalam hati, ada pepatah ngeten. Jika hati kita sudah luluh, maka dunia dan sebagainya akan runtuh di hadapannya. Ya hebat ya, aku. Oleh hati ketotok runtuh kabeh, wedok runtuh. Gak runtuh, roboh. Tiba kesandung. Ini jadi itu sementing hati, kuncinya di dalam hati. Saya ngomong ya gak iso, mek iso ngomong tok, tapi mungkin manfaatnya gitu kan. Jadi khusyuk itu dalam sholat itu pasti akan terpancar khusyuknya di luar sholat. Kemudian yang kedua apa? Wa husnul khidmati, dan memperbaiki pengabdian, ibadah, ketaatan, pelayanan, kegiatan keagamaan dan sebagainya. Intinya memperbanyak amal-amal ketaatan dimanapun berada. Lek taat ngelakoni fardu kewajiban itu akeh tunggale Pak. Salat 5 waktu wajib akeh sing nglakoni wis biasa. Yang dimaksud adalah selain melakukan amal ibadah wajib, juga melakukan amal-amal ketaatan di luar wajib. Ini dimaksud dengan husnul khidmah. Bansur menjaga ulama termasuk husnul khidmah, memperbaiki pelayanan, pengabdian, ketaatan ya, termasuk ya banyak contoh dari husnul khidmah. Jadi memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal ketaatan dimanapun, dengan model apapun, bentuk apapun, tergantung kemampuan dan kemauan kita.
Jadi kualitas amal kita itu akan terangkat dengan kita istiqomah terhadap amal-amal yang kecil-kecil. Ya, ini. Bahkan nyun sewu ada pesan dari Imam Hasan Basri, rahimahullah, ulama tabi'in senior yang wafat tahun 718 Masehi. Beliau mengatakan bahwa saya berpesan kepada kaum muslimin, konsistenlah dalam beramal, konsistenlah dalam beramal, konsistenlah dalam beramal. Peng perlu beliau katakan konsisten dalam beramal. Wayahe pokoknya gak kamu dan konsisten. Maka tadi kan cirinya orang berakal apa? Tadi ya. Tidak sabar terhadap perkara yang melelahkan ya. Itu ciri orang punya akal sehat. Jadi selalu ciri orang punya akal sehat lil aqili adalah dia sabar terhadap perkara apapun yang melelahkan, terutama kebahagiaan atau ibadah. Ini memang lek dipaksa tak bisa. Wis engko ae nanti aja, engko ae akhire ya engko temen gak kelakon. Nah, konsistenlah untuk beramal, konsistenlah untuk beramal, konsistenlah untuk beramal. 3 kali Imam Hasan Al-Basri itu berpesan kepada kita semua. Ya, ingatlah dengan konsisten amalmu, kata Imam Hasan Basri ya, maka amal itu akan menjadi penutup hidupmu. Ini yang ngomong Hasan Al-Basri. Konsistenlah beramal, konsisten beramal, konsisten beramal. Nantinya Allah akan menjadikan konsisten amalmu itu sebagai penutup hidupmu. Ini dicekal teman ini, karena kebiasaan orang meninggal sering kita lihat seperti kebiasaan sehari-hari. Nah, Manadhi rahimakum, setan itu seneng Mbak ambek wong wayahe akas ya. Wakas. Wayahe ke akas kendu, iku seneng Pak setan itu. Nggih seneng luar biasa. Seneng dijar tok-tok ae. Tapi lek sedikit tapi kenceng, konsisten. Bingung setan ini. Apalagi ikhlas, karena iblis sendiri itu ketika ditanya oleh Allah, siapa orang yang tidak mau kamu goda? Cuma satu, kata iblis. Apa? Orang-orang yang ikhlas, tidak bisa digoda. Mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Nah, sing penting kata Imam Nawawi, sing penting amal sedikit tapi konsisten. Timbang bolak-balik kobil tu ngumpul amalan gak di amalno iku aku cek tiru ngumpul amalan tapi gak diamalno kobil tu titik tapi konsisten, sementing ikhlas. Ya benar kata Imam Nawawi, godaan terbesar bagi penuntut ilmu, orang-orang salik ya, orang-orang tasawuf, pencari ketenangan jiwa, istiqomah, udawamah, itu godaan cuma 2, apa? Bosenan. Oke, coba dirabat dhewe. Bosenan dan malesan. Bosen dan males. Wae atine kenceng, kewonceng tasbihane kotok. Kata sak bukut pentelu diwaca. Nah, lek paling bosen males ya, ndekek lali. Nang ndi bukuku. Jadi sebenarnya konsisten ini sangat berat. Sawangane gampang tapi angel. Jadi rasa bosan dan malas itu godaan terbesar bagi orang-orang istiqomah. Ya. Angel, abot, kangel maneh abot. Itu godaan terbesar bagi orang-orang istiqomah. Wes iki lek diterangno akeh. Tanda-tanda orang mukmin apa tadi? Bughdul mal, benci harta. Ya kemudian
Kak gelem duit ndak, ini istilah saja. Artinya dunia yang dia peroleh tidak menghambat dia untuk beribadah. Sugih oleh tapi gak oleh mesugih, ya. Dunia oleh gak oleh kedunian. Intinya perkara dunia ini harus ditasarufkan kepada kepentingan akhirat menjadi amal ibadah. Ya hati kita kuncinya. Pokoknya ngelakoni apa niat ibadah nang Gusti Allah. Wong nyawang iku tukang cangkruk, wong nyawang tukang apa, sementing hati kita sambung nang Gusti Allah. Ya. Sehingga orang-orang tertentu itu akan tahu, oh itu orang wah pasti ngerti. Walaupun acak-acakan wongnya, tapi hatinya itu sambung nang Gusti Allah ya paham. Ya. Nah saya tipu itu bagi orang-orang yang tahu seperti itu. Nah ini artinya orang lek golek dunia boleh lah, ya boleh. Godaan kedua apa? Bughdun nisa, benci perempuan. Hati-hati. Ini bagi yang lolos ujian ini luar biasa. Lek lolos luar biasa. Lo pasti lo Pak, hati-hati lo Pak. Orang soge, uang melarat, uang di jabatan, bahkan ustadz atau kiai itu godaane dua terbesar. Siji harta benda, nomor dua wanita. Sekali lagi, coba namanya. Oh, no sales warung masya Allah. Ya. Ujung rambut, ujung kaki, ujung kulon. Di delok sampe. Ya itu wajar ya. Tapi wajar artinya istighfar. Loh, enggak apa-apa itu godaan, ya, godaan. Nah, ini ada yang lolos ujian ini, ada yang tidak lolos. Coba sambil lihat, ono kiai, ono ustaz, itu gak lolos. Ketika diuji dunia, diuji wedok. Ada yang lolos, ya, berarti oleh hidayah dapat keselamatan. Nah, jadi menyadari godaan ya perempuan atau wedok itu harus difahami, sebab sumber fitnah terbesar saat ini adalah godaan perempuan. Ya, ini harus dihindari. Nah, bahkan Nabi dawuh ya, mataratu ba'di fitnatan, ya. Aku tidak meninggalkan satu godaan setelahku, ya. Ya, yang lebih bahaya. Al-dhurru yang lebih bahaya ala rijali kepada orang lelaki apa? Minan nisa'i dari perempuan. Fitnah perempuan. Makanya Imam Nawawi dawuh dan kitabnya ya, termasuk godaan yang terbesar adalah istri-istri kita. Mengapa beliau ngomong begitu? Kalau istri kita itu mendorong kita untuk beribadah, mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah, bagus. Tapi kalau istri kita mendorong golek dunya, ibadah gak diperhatikan misalnya, ya harus ditingkatkan pengetahuan kesadarannya. Ini sehingga sangat beruntung orang-orang yang punya istri yang selalu mendorong kepada ketaatan. Ini Mas, sholat Mas. Mas, gak poso Mas. Ya, Mas, njaluk ta Mas. Ini masuk iki. Ya duwe maksudnya yang njaluk duwe, njaluk sarapan gitu loh maksudnya. Nah, ini jadi itu godaan terbesar, godaan. Tapi berapa ulama tasawuf pesan loh ya, lebih besar mana godaan setan sama godaan perempuan? Lek sampean ngomong lebih besar godaan setan, tapi orang-orang tasawuf ngomong lebih besar godaan perempuan. Ya. Apa? Ya. Ada ayat Quran ya, inna kaidasyaiton kana dhaifan. Jadi godaan setan itu tipu dayanya sebenarnya lemah. An-Nisa ayat 76. Dan surat Yusuf juga ada sebaliknya, godaan wanita lebih kuat. Inna kaidakunna azim, ya. Sungguhnya tipu daya godaan kalian wahai perempuan itu begitu besar.
Nah, kalau ada dua ayat yang hampir lebih besar mana, maka ada ungkapan namanya hadhihi ayatul karimah idza dzummat, ya, idza dzummat laha ayatun ukhra, ya, hasala bidzalika bayan. Akhirnya dua ayat ini digabungkan, dipadukan menjadi sebuah bayan keterangan. Apa? Inna kaidan nisa a'dhamu min kaidas syaitan. Sungguhnya godaan perempuan lebih besar daripada godaan setan. Ya, godaan setan. itu peringatan bagi kita semua. Mengapa begitu dikatakan begitu? Sebab godaan terbesar itu bisa menghilangkan akal sehat laki-laki. Ya enggak lah, hati-hati. Ya, akal sehatnya akan hilang. Ya, meskipun dia orang taat beragama, jabatan tinggi dan sebagainya, kalau sudah tergoda maka akal sehatnya akan hilang. Kalau akal sehatnya hilang maka agamanya juga hilang. Berarti fungsi akal itu bemper. Lek akalis gak fungsi, agama ya gak fungsi. Ya, ini zaman dulu kan banyak kejadian kan, kearu-karuan. Ya, maka hati-hati. Maru'aitu min naqisatil aqlin wa dinin adhaba lilubbi rajulil hazimi min ihdakunnah. Apa artinya? Ya, tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya. Nabi yang bilang. Jadi saya pernah sering melihat orang yang kurang akal dan agamanya sebab apa? Tergoda oleh perempuan. Ya. Kalian wahai perempuan yang sebagai penggoda terbesar bagi laki-laki. Tapi nggak semua, ya, tidak semua, ya. Sehingga ada nasihat dari tabi'in senior, menantu dari Abu Hurairah yang wafat tahun 715 Masehi di Madinah, Sayyid Al-Musayyib rahimahullah, beliau berpesan, ya, ma'ayyisasyaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah setan berputus asa untuk menggoda atau menaklukkan manusia kecuali dia akan datang memperdaya dengan godaan wanita. Itu tabiin senior ini, muridnya Abu Hurairah, pesan hati-hati. Jadi setan tidak akan berhenti. Dikuda dunia menter, dikuda ini menter. Siono senjatai apa? Mingkibalin nisa, godaan perempuan. Nah, ini pasti kita pernah kena goda, tapi masing-masing ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ya, ini para hadirin rahimakumullah. Benci yang ketiga adalah benci pertengkaran. Ya, pertengkaran, sering ngalah, ya sering ngalah, benci pertengkaran terkait kehormatan manusia, ya, juga menghindari pertengkaran itu termasuk perilaku akhlakul karimah. Ya, membenci pertengkaran, menghindari pertengkaran untuk bisa menaikkan kehormatan yang lain, ya. Sebab ada hadis yang jarang kita dengar, ya, itu hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Barang siapa meninggalkan suatu pertengkaran, jika ia salah tapi tidak mau bertengkar, dia salah, ya, maka dibangunkan rumah di sekitar surga. Barang siapa yang menghindari pertengkaran dan dia benar, maka dibangunkan rumah di surga, di tengah surga. Tapi barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan baik karena pertengkaran, ya, maka akan dibangunkan rumah di atas surga. Maksudnya tingkatannya beda. Tapi ini angel, tapi barangkali manfaat. Ini diajarkan bagi orang yang sempurna, Pak. Tidak ada sempurna orang. Ya, saya nggak bisa melakukan, tapi barangkali jenengan bisa melakukan. Berarti manfaatnya saling bermanfaat. Karena apa? Nyun sewu,
pertengkaran itu pasti menimbulkan fitnah. Coba bener gak? Menimbulkan fitnah, menimbulkan kemarahan. Wong lek ngamuk lah karo setan, Pak. Lek setan melayu paling. Orang marah tidak bisa melihat setan. Ini bener. Lek kata setan melayu. Ya. Wong tukaran itu akhlaknya welek. Coba sampean delok wong tukaran kok. Akhlaknya welek. Ketok jelas. Oh, kok ngono. Jelek akhlaknya jelek. Dominan nafsunya. Ya. Ya, isin ya. Atau juga mendatangkan musibah. Musibah apa? Hukum sosial. Wah, misalnya apa si A si bertukaran diomong wong saindra kotok musibah itu. Ya. Kemudian dibenci Allah, mutus silaturahim itu orang-orang bertengkar, ya kan? Kemudian menambah perkataan buruk atau dosa pasti, ya. Dan juga biasanya orang yang bertengkar itu biasanya berbuat zalim, ya, zalim kepada yang lain. Makanya ada tadi menghindari pertengkaran, ya. Ya itu yang penting, ya. Kalau dia salah dapat rumah di sekitar surga, lek bener dia menghindari pertengkaran dapat rumah di tengah surga, dan dia bener untuk membaguskan hubungan agar nggak terjadi pertengkaran lebih besar lagi, maka dia dapat rumah di atas surga, tingkatan lebih tinggi. Ini abot loh Pak, abot. Tidak semua orang bisa. Ya. Ini pada hadirin rahimakumullah, ya. Terakhir, tanda-tanda orang berakal apa? Menggunakan keperluan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Ini orang yang punya akal sehat. Yang kedua apa? Ya, menanggung atau membantu al-isti'anah, membantu keperluan orang lain yang membutuhkan dengan kemampuannya. Ya. Yang ketiga apa? Sabar menghadapi perkara baik yang melelahkan. Imam Hambali pernah ditanya oleh temannya, sampean kok ibadah tok, ngajar tok, ya, yang ngajar ibadah. Kapan istirahatnya? Imam Hambali menjawab, istirahat saya nanti fi yaumil qiyamah. Angel ya, kata istirahat ya. Niru guang, masya Allah ya. Pernah niru drop, gak bisa wis. Ate baute wis akeh sing ngucul. Jadi ya kemampuan masing-masing nggih. Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina al-mahya al-amal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kakek-kakek